Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kegiatan program sekolah penggerak, yang mana kita akan membahas tentang lembar kerja ruang kolaborasi 1 pada materi penyusunan kurikulum operasional sekolah. Kebetulan kami berasal dari jenjang SMA. Langsung saja ke pembahasan. Baik, di sini kami tekankan ini semua bisa disesuaikan dengan kreativitas dari masing-masing ataupun juga disesuaikan dengan keadaan karakteristik masing-masing satuan pendidikan kita. Baik, langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Identifikasikan kesiapan fisik, sarana dan prasarana dari satuan pendidikan kita dengan melengkapi isian kolom di bawah ini. Berarti identifikasi ini untuk menunjang penyusunan kurikulum operasional sekolah, kurikulum merdeka tentunya. Baik, hal yang perlu diidentifikasi yang pertama jumlah ruangan kelas. Nah, di sini kebetulan kami berada di bawah Yayasan Pondok Pesantren. Jadi antara santri ikhwan dan akhwat itu dipisah, memiliki ruang kelas yang berbeda. Jumlah ruangan kelas yang terdapat di kami yang dipergunakan untuk pembelajaran itu ada 12 ruangan. Terus area belajar luas kelas itu diperkirakan 7 kali 8 meter persegi. Terus area pendukung pembelajaran itu ada beberapa ruangan ataupun juga ada beberapa area pendukung pembelajaran, diantaranya satu ada 2 lab fisika, ada 1 lab kimia, ada 2 lab komputer, ada 2 lapangan olahraga, yang mana sama ini juga antara ikhwan dan akhwat dipisah. Lapangan olahraga ini ada lapangan voli, ada volleyball, ada futsal, ada basket, seperti itu. Terus ada 2 perpustakaan, ada area bebas akses internet. Nah, meskipun di pondok pesantren dilarang membawa alat elektronik, tapi di sini ada area bebas akses internet yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran siswa. Terus yang selanjutnya ada 1 masjid dan 1 aula, ada 1 klinik untuk melihat kesehatan fisik santri tentunya. Terus yang selanjutnya ada 2 gazebo. Nah, gazebo ini biasanya dipergunakan oleh Bapak Ibu guru untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Nah, kalau misalkan di kelas dirasa siswa ini kok kurang semangat, biasanya kami menggunakan gazebo ini untuk proses belajar mengajar. Terus di gazebo ini tidak hanya gazebo saja, di bawahnya itu ada kolam ikan, sehingga siswa ya tidak jenuh ketika melakukan atau mengikuti pembelajaran. Terus juga yang selanjutnya ada 1 koperasi atau wasarda, ada 1 ruang diskusi guru. Nah, ini buat menyusun kurikulum atau berdiskusi tentang model pembelajaran, biasanya dilakukan di ruangan diskusi guru ini. Terus ada 1 ruangan tata usaha, ada juga ada 2 ruangan guru. 2 ruangan guru ini sama antara ikhwan dan akhwat itu juga dipisah, dan ke bawahnya ini ada 1 ruangan kepala sekolah, tidak terlihat ini di sini. Terus yang selanjutnya ada kebun botani sekolah. Nah, kebun botani sekolah ini untuk menunjang Bapak Ibu guru yang mengajar tentang tumbuh-tumbuhan, yang mana siswa bisa terjun langsung melihat yang sedang dipelajari. Terus ada tembok kreasi seni. Nah, kami juga memfasilitasi siswa dengan tembok kreasi seni, lebih kepada seni lukis, untuk menuangkan kreasi-kreasi lukisannya bisa di tembok kreasi seni ini. Terus ada tab siswa. Nah, siswa juga difasilitasi tab karena di asrama tidak boleh membawa alat elektronik, tetapi karena kita sudah menggunakan LMS, maka hampir setiap hari siswa itu menggunakan tab dan difasilitasi tab oleh sekolah. Terus ada ruang konseling untuk membantu perkembangan peserta didik, baik itu psikisnya, psikologisnya, ataupun juga kegiatan belajar, sosial, karir, dan pribadinya. Terus ada ruang audiovisual. Selanjutnya ada ruang UKS, dan yang terakhir ada kebun sekolah.
Nah, kebun sekolah ini hampir sama dengan kebun botani, tetapi kalau kebun sekolah ini tanaman-tanaman biasa kayak ada sayuran, ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan. Tapi kebun sekolah juga ini bisa dipergunakan untuk proses belajar mengajar oleh Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya untuk menyusun kurikulum operasional sekolah perguruan merdeka mengajar ini, maka yang pertanyaan nomor 2 ini strategi pembelajaran. Identifikasikan penggunaan strategi pembelajaran dengan melengkapi isian kolom di bawah ini. Silahkan mengisi dengan tanda X atau tanda silang pada kolom yang di bawah ini yang dipilih maksudnya. Terus yang pertama, menggunakan strategi diferensiasi dalam pembagian tugas. Jelas kami sudah sering melakukan strategi diferensiasi dalam proses pemberian tugas. Terus yang selanjutnya membagi kelompok belajar berdasarkan preferensi belajar, tingkat pemahaman atau indikator lain. Kami di sini tuliskan kadang-kadang, tetapi sebagian besar guru di kami itu sudah membagi kelompok itu sesuai atau berdasarkan preferensi belajar, tingkat pemahaman atau indikator lain. Mungkin hanya sebagian kecil saja yang menggunakan atau membuat kelompok dengan secara acak. Terus yang selanjutnya menggunakan salah satu tipe strategi pembelajaran campuran atau blended learning. Ini jelas kami sering melaksanakan tipe strategi pembelajaran ini. Terus yang selanjutnya menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, sering hampir semua mata pelajaran itu kami pembelajarannya berbasis proyek. Ada karya-karya ataupun juga proyek siswa yang harus dikumpulkan, yang harus dibuat setelah berakhirnya proses pembelajaran, baik di akhir semester atau di tengah semester. Terus yang selanjutnya mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam strategi pembelajaran. Jelas kami sudah menggunakan LMS dan juga setiap siswa difasilitasi tab untuk menunjang pembelajaran berbasis LMS ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait identifikasi mengenai penyusunan kurikulum operasional sekolah sesuai dengan sekolah kami, dan ini juga kami tekankan bisa disesuaikan dengan kreativitas masing-masing dan juga karakteristik dari masing-masing satuan pendidikan. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.